Ocha ini nangis mulu, lihat guys. Sampai sekarang belum ada sih mas, cuman jadi untuk dari dewan juri yang terkait itu belum ada. Nah, dari dewan juri dan MC yang terkait itu belum ada sampai sekarang, udah viral minta maaf. Tapi minta maafnya lewat apa? Lewat klarifikasi teks. Orang yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan seringkali justru suka menjatuhkan. Kalau orang yang tidak memiliki apa-apa pasti akan menjatuhkan kalian. Kamu menjatuhkan peserta berarti kamu tidak punya apa-apa dong sekarang. Tidak punya job ya. Nah, dan hampir semua isinya hujatan untuk aku. Perasaan kakak aja tuh. Netizen mah nggak pernah hujat kak. Itu perasaan kakak aja. 10:25 menit. Salah. Oh, salah. Dikurangi 100. Hitungan anak itu benar. Gimana kalau kita hitung lagi bersama? Tidak perlu. Kami melakukan kesalahan. Jawaban anak ini benar. Dewan jurinya salah. Tapi di sini, dewan juri di film ini lebih terhormat dibandingkan dewan juri di dunia nyata dan si paling artikulasi serta MC. Itu hanya perasaan adik saja, ya Allah. Orang-orang tua, boomer dan apa di bawah saya itu kadang-kadang nggak mendengarkan mereka. Nggak tahu diri sampai sekarang juri sama MC belum minta maaf ke peserta. Waduh, malah bilang ini gara-gara speaker Bluetooth-nya rusak. Buset. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Nah, kita masih update guys tentang lomba cerdas cermat yang jurinya nggak terlalu cerdas dan nggak terlalu cermat juga. Nah, dimana sampai sekarang juri dan MC tidak dan belum meminta maaf sama si peserta guys. Bahkan nyalahin gara-gara speaker rusak. Nah, dibilangnya speaker ada rusak lah. Terus habis itu malah minta nanti lombanya diulang lagi. Siapa yang mau ikutan lomba curang begini? Jadi ini kita kasihan banget di mana Ocha ini sampai sekarang tuh masih nangis ketika diwawancarain mengenai kejadian tersebut. Itu berarti dia tuh masih dalam banget kesakitan hatinya dan traumanya. Gimana anak sekecil itu udah berani protes di depan umum dan protesannya dia itu dibilang perasaannya dia aja. Padahal memang dewan juri dan MC yang nggak punya perasaan. Waduh, kita punya perasaan, makanya kita bela. Jadi kita lihat dulu ya bagaimana sebentar ini Ocha ya. Dan katanya si MC ini juga nangis guys gara-gara dia dipecat dari vendor-vendor. Terus abis itu dia sekarang bertanya, apa sih salah saya? Netizen, kenapa saya dihujat seperti ini? Waduh, hanya perasaan kamu saja Mbak MC. Coba kita lihat dulu ya. Jadi ketika saat itu host membacakan soal, kebetulan Ocha itu bisa menjawab. Kemudian Ocha itu menekan bel, Ocha menjawab pertanyaan yang sudah sesuai secara substansinya. Ya. Namun oleh dewan juri itu memberikan poin -5. Ketika suatu grup itu sudah menjawab tapi jawabannya salah, itu akan dilemparkan kepada dua grup lainnya, di mana grup A dan juga grup B. Nah, ketika host itu melemparkan soal kepada grup A dan juga grup B menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sangat sama sekali, secara substantif juga sama. Kemudian diberikan nilai 10 poin oleh juri. Maka di situ kami juga kaget. Jujur nih kita kaget sekali karena memang tidak hanya secara substansi tapi secara kalimat yang dilontarkan Ocha sebagai tim C dan juga dengan tim B itu memiliki kesamaan yang persis. Makanya kami di situ pede sekali untuk bisa protes kepada dewan juri. Nah itu guys, jadi di sini udah ceritain ya bahwa ini soalnya kalau ketika tim C nggak bisa jawab, ini dilempar ke tim lainnya sama hostnya yang dilempar ya. Nah tapi pertanyaan paling besar adalah tim grup B itu kan udah dengar jawaban grup C ya, yang dimana dinyatakan salah sama dewan juri. Tapi kenapa grup B berani menjawab dengan jawaban yang sama persis dan kalimatnya sama persis? Dan itu pun hostnya juga dengar kan. Nah, apakah ini ada kong kali kong di antara ini semua? Nah, ini pertanyaan kita semua. Karena harusnya sih kalau jurinya salah, teledor, tapi hostnya bener, nah nggak budek juga ya itu. Nggak cuma mengandalkan perasaan aja ya. Hostnya juga bisa membenarkan. Maaf Pak, saya tadi juga dengar jawaban dari tim C dan jawabannya sama gitu. Nah, hostnya bisa kasih penilaian benar. Oh gitu ya. Jadi jurinya itu juga ngerasa apa sih yang salah ya. Nah, di sini kan berarti hostnya cuman nge-host, nggak ngerti lomba cerdas cermat seperti apa, nggak dengerin juga jawaban dari peserta-pesertanya. Jadi dia cuman bacain, bodo amat gitu. Dan ketika dia ada salah ya dia sebutkan ini hanya perasaan adik aja. Gitu. Karena juri-juri di sini sudah berkompeten untuk merusak hati adik-adik. Woi, apa seperti itu? Nah, ini pertanyaan kita semua ya.
Karena kalau kita lihat di sini, Respons ini waktu di Metro TV, Ocha ini nangis mulu, lihat guys. Nangis mulu dia. MPR tingkat kabupaten Waduh, ini sedih banget sih. Dan tidak hanya itu, MPR juga melalui Sekretariat Jenderal juga telah menyampaikan permohonan maaf. Dan oleh karena itu juga MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk pada aspek penilaian. Dan nanti juga pada siang ini rencananya dari siswa SMN 1 Pontianak dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat, baik itu dari Ketua MPR maupun juga dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden RI dari Jakarta, Randi Alvaras Raga Firdaus. Nah, jadi dia akan dijadwalkan bertemu para pejabat. Dan anehnya di sini, kenapa dia nggak ditemuin sama orang yang menyakiti hati dia, dengan jurinya, dengan MC-nya, dengan si paling artikulasi, ya kan? Itu pertanyaan kita, kenapa nggak disebutin gitu? Kalau kalian dengar dari pernyataan Ocha yang ini ya, ada gak pembicaraan atau permintaan maaf dari Dewan Juri, Ocha? Sampai sekarang belum ada sih Mas, cuman Jadi untuk dari Dewan Juri yang terkait itu belum ada. nah, dari Dewan Juri dan MC yang terkait itu belum ada sampai sekarang, udah viral minta maaf. Tapi minta maafnya lewat apa? Lewat klarifikasi teks gitu. Bukan video ya, teks gitu. Apalagi MC, katanya sarjana komunikasi atau enggak karena pintar berkomunikasi, tapi komunikasi minta maaf aja nggak bisa. Gimana sih nih? Dan kalau kalian lihat ya, ini tanggapan dari Cindy, siapa namanya? Cindy MC Wedding ya. Nah, dia pernah buat TikTok kayak gini guys, buat TikToknya. Video ini hanya pengingat kalau orang yang cantik biasanya suka memuji, orang yang Wis. bahagia suka menyemangati, dan Wis. orang yang sukses senang memberi dukungan. Dan orang yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan seringkali justru suka menjatuhkan. Dan ketika kamu sudah benar-benar memahami ini, kamu bakal sadar bahwa tindakan seseorang kepadamu kadang bukan karena pribadimu, tapi karena apa yang ada dalam diri mereka. Karena orang yang merasa aman dengan dirinya sendiri tidak akan terancam oleh pertumbuhan orang lain. Mereka nggak akan iri dan nggak akan bersaing denganmu. Mereka justru bertepuk tangan, berbagi, dan menyemangati. Woi, itu deh guys. Jadi kalau orang yang tidak memiliki apa-apa pasti akan menjatuhkan kalian. Kamu menjatuhkan peserta berarti kamu tidak punya apa-apa dong sekarang. Tidak punya job ya. Nah, dia juga bilang ya, dia buat klarifikasi. Ketika aku membaca ribuan komentar dari netizen, hampir semua isinya hujatan untuk aku. Perasaan kakak aja tuh. Netizen mah nggak pernah hujat kak. Itu perasaan kakak aja. Semua kata-kata isi kebun binatang keluar. Sumpah serapah aku terima. Sampai boykot Cindy MC. Salah. Boykot Cindy MC Wedding. Dan sampai akhirnya aku benar-benar semua harapan dan tuntutan netizen terwujud. Aku hilang kerjaan. Aku bisa menerima itu semua dengan tabah, sabar. Ini memang resiko. Aku harus terima atas kesalahanku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika aku melihat teman-teman sejawat seprofesiku memanfaatkan momen jatuhnya aku sekarang untuk menghakimi aku, bahkan merayakan. Aku tetap berusaha bersangka baik pada Allah. Semua ini ada hikmahnya, semua ini pelajaran berharga buat aku. Wow. Ya kan, harusnya kan kakak klarifikasi lewat video. Kan kakak jago MC gitu loh. Kalau klarifikasi lewat teks kan kurang gitu menurut kita ya gitu. Apa kakak takut video klarifikasinya dikasih -5 sama kita? Nah, ini pertanyaan kita aja. Ada yang bilang, hujatan apa kak? Mungkin perasaan kakak aja. Wailau. Baik kak, mohon maaf. Baik kak, mohon diterima keputusan netizen. Karena tentunya netizen yang menghujat kakak sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan bicaranya kakak. Waduh. Mungkin itu hanya perasaan kakak saja. Sekarang mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya di VT. Waduh, itu kak. Bener juga sih kata netizen ya. Nah, apakah kakak ini minta maaf itu karena menyesal atau karena kehilangan kerjaan? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kalau kakak menyesal berarti kakak harusnya minta maaf sama Ochanya langsung. Tapi kakak menyesal karena dan curhat karena saya sudah kehilangan pekerjaan. Tidak ada vendor-vendor yang ngontek saya lagi. Nah, kan takutnya kalau vendor ngontek kakak pas lagi MC wedding gitu. Salah nyebut nama bapak kan, salah nyebut nama mempelai misalnya. Kak, nama mempelainya salah. Itu hanya perasaan ibu aja. Takutnya digituin. Mungkin para klien nih wanti-wanti ya gitu. Jangan-jangan selama ini dia kadang-kadang salah sebut nama mempelai. Jawabannya hanya perasaan saya saja. Apa seperti itu? Nih pertanyaan kita semua. Ini ada yang bilang dianggapnya ujian kak, bukan kesalahan. Waduh, nggak mau mawas diri, bukannya belajar dari kesalahan, seakan dia yang dirugikan. Waduh. Tapi klarifikasi dari dan permohonan maaf terkait lomba cerdas cermat ini juga udah ada ya. Kalau kalian lihat ini MPR RI menyampaikan permohonan maaf ya atas kelalaian juri. Nah, ini yang paling gede nih.
menonaktifkan Dewan Juri dan MC. Waduh. Pada kegiatan LCC ini, MPR akan melakukan evaluasi terhadap teknis. Buset, itu dia guys. Tapi di sini katanya dari Kadis Dikbud itu Kalimantan Barat mengklarifikasi bahwa katanya yang rusak itu speakernya gitu. Informasi yang dia dapat itu Dewan Juri itu dia nggak salah karena yang salah itu speakernya, makanya Dewan Juri nggak denger gitu. Waduh, ini kan menurut Let's Go Dewan Jurinya masih ngeyel juga ya, masih nggak mau menerima kesalahan ya gitu. Masih nggak mau dia, tetap bukan salah saya. Ini salah speaker gitu. Padahal kita yang nonton aja denger nggak? Denger gitu. Ini mirip seperti ada video adegan Laskar Pelangi yang dimana Laskar Pelangi ini dicurangi guys. Waktu lomba cerdas cermat. Ini persis banget. Ini kayak film tapi di kehidupan nyata gitu loh. Kita lihat baik-baik. Berangkat pukul 7.55 menit. Pukul berapakah Adi tiba di sekolahnya? Pukul 10 lewat 25 menit. Salah. Oh, salah. Dikurangi 100. Yang benar pukul 10 lewat 5 menit. Sebentar, tunggu dulu. Silaku sama dengan hitungan anak itu. Menurut aku hitungan anak itu benar. Gimana kalau kita hitung lagi bersama? Tidak perlu. Untuk apa? Aku dari tadi sudah curiga. Jangan-jangan anak itu sudah tahu jawabannya. Aku bisa menjelaskannya. Oh. Boleh saya bacakan soalnya? Tidak usah, aku masih ingat. Oh, ini Dewan Juri menghitung lagi. Kami melakukan kesalahan. Jawaban anak ini benar. Jadi pemenangnya adalah Regu C. Wah, itu dia guys. Jadi di potongan film ini si Regu C ini, nah sama Regu C juga mengatakan jawaban jam 10 lewat 25. Tapi Dewan Juri bilang salah, dikasih di minus 100. Jawabannya benar 10 lewat 5. Nah, tapi guru pembimbingnya, nah sama seperti video ini, guru pembimbingnya juga udah protes. Itu jawaban anak itu sama dengan jawaban saya, 10.25. Bagaimana kalau kita hitung lagi? Nah, Dewan Jurinya bilang, nggak perlu dihitung-hitung. Gitu. Saya melihat anak ini tidak menghitung, jangan-jangan dia tahu jawabannya sebelum soal ini terjadi. Nah, akhirnya disuruh membuktikan. Dia membuktikan, nulis-nulis, orat-oret, akhirnya dapatlah jam 10 lewat 25. Itu jawaban yang benar. Dan ternyata Dewan Jurinya salah. Tapi di sini, Dewan Juri di film ini lebih terhormat dibandingkan Dewan Juri di dunia nyata dan si paling artikulasi serta MC. Woy, kenapa? Karena setelah mengetahui dan memberikan kesempatan untuk anak ini membuktikan bahwa dia benar, Dewan Juri mengatakan, maaf, ini kesalahan Dewan Juri. Kalau begitu, pemenangnya adalah grup C. Ya kan? Waduh, ini namanya, ini bukan kisah nyata terus jadiin film, tapi kisah film dijadikan nyata. Dan bahkan menurut Let's Go, lebih parah kisah nyatanya daripada filmnya. Lebih drama kisah nyatanya daripada filmnya. Di film, juri mau minta maaf, juri mau mengakui kesalahan, dan ini lomba cerdas cermat 4 pilar, di mana ini tentang nasionalisme, kebebasan berpendapat, mengkoreksi penyelesaian masalah. Di sini malah Dewan Juri sama sekali enggan meminta maaf terhadap kebenaran dari peserta yang sudah dia sakiti dan dia hianati nilai-nilai kebangsaannya. Nah, ya kan? Waduh, harusnya sih sesimpel ini ya. Ini Dewan Juri kalah gengsi nih sama si paling artikulasi. Nah, ayo. Tapi ada MC satu lagi yang ini ya, yang om ini. Pasti dia bersyukur ya, untung saya nggak ikut-ikutan. Di om ini ya, partner MC-nya si Cindy MC Wedding ya gitu. Untung saya nggak ikut-ikutan. Waduh. Tapi menurut kabar katanya sih lomba ini bakal mau diulang ya guys ya gitu. Tapi untuk apalah diulang ini? Kita nggak perlulah ulang-ulang seperti ini. Maksudnya kalau udah lewat ya udah lewat lah gitu. Kita nggak perlu diulang-ulang kayak gini. Mungkin next time-nya diperbaiki. Yang sekarang kasih apresiasi besar aja untuk tim yang kalah gitu, yang dicurangi gitu ya menurut Rizko ya. Karena untuk ulang-ulang seperti ini ya jurinya mungkin bisa diganti, tapi tanda kutip ada permainan di belakang antara relasi dan kekuasaan uang, itu kita nggak tahu juga siapa yang berani jamin kan. Nah, untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Itu hanya perasaan adik saja, ya Allah. Ini statement gitu disampaikan dalam acara yang menurut saya ini serius ya, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut anak-anak yang selama ini
kadang-kadang orang-orang tua, boomer dan apa di bawah saya itu kadang-kadang nggak mendengarkan mereka ya. Jadi tolonglah mendengarkan ya para juri, para siapa aja yang ada di situ. Saya dengar juga ada protes juga ya dari guru gitu dan juga tidak didengar. Jadi nggak begitu caranya. Saya juga ingin menyampaikan himbauan kepada MC, tolonglah ya perbaikin sikap juga. Nggak begitu caranya. Saya tahu mungkin nggak tahu apa yang dikatakan, tapi kalimat ini kan hanya perasaan adik saja, itu kalimat yang bercanda lucu ya, tapi dalam konteks itu saya pikir tidak lucu. Jadi pikirkan dulu sebelum bicara ya. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi menurut saya pernah mengalami hal kayak gitu. Karena ada di netizen bilang, saya di Siapa Berani dulu pernah salah jawaban dan besoknya saya minta maaf loh. Pun saya berikan kesempatan orang untuk berargumentasi. Ya, jadi itu paling penting. Kesulitan kita sekarang adalah kesulitan kita untuk mendengar. Mari kita lebih banyak mendengar, karena mendengar juga adalah bagian dari komunikasi. Dan janganlah tidak mau mengakui kesalahan dengan membuat argumentasi ini, alasan itu, alasan speakernya nggak bagus lah, alasan apa lagi, tolonglah. Jadi tidak begitu caranya. Kalau salah, akuin salah. Walaupun kesalahan kita itu kita lakukan kepada anak atau orang yang lebih muda. Nah, itu dia guys. Bahkan Helmi Yahya aja ya, ini waduh bukan main-main guys, ini senior banget udah bilang ini nih parah nih, parah itu buat bercandaan gitu. Padahal kalau kita melihat ini siapa namanya si Ocha ini ya, artikulasinya menurut Litsku jelas, cuman kurang cengkok aja. Ya kan, Ocha kamu artikulasinya jelas, kurang cengkok aja. Mungkin kalau kamu di Dangdut Academy di komen kamu tapi ini lomba dangdut di akademi, cengkok kurang. Pertimbangan DPD. Nah, itu baru bener gitu. Atau di lomba KDI. Nah, ini LCC, lomba cerdas cermat. Ini jadinya kan kalau juri lomba conge-congean nih. Nah, kita buka open donasi lah. Beli cotton bud ya. Untuk para juri dan juga MC ini ya gitu. Kalau kalian merasa bersalah karena tanda kutip diduga membuli MC dan juga juri ini, mungkin itu hanya perasaan kalian aja. Sebenarnya kalian nggak membuli kok. Kalian kan netizen yang berkompeten gitu. Kita kan netizen yang berkompeten ya. Kita tidak membuli mereka. Itu hanya perasaan mereka aja merasa dibully. Padahal kita mengkritik gitu. Ini kan kita tuh sebagai netizen yang udah lama berkecimpung di viral-viralan, kita tuh berkompeten loh ini. Ya nggak, teman-teman? Ya, itu deh guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Nah, itu update terbaru dari Ocha ya. Kalau kalian ada pendapat lain, tolong komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, ada super thank, bisa dikasih saweran buat Let's Go gitu. Dari SpongeBob, woi SpongeBob, apa kabar SpongeBob? Halo bang, halo SpongeBob, I love you. Aduh, lama nggak ketemu kita ya, woi. Gitu. Thank you banget SpongeBob, gitu. Itu dari saya sampaikan, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys, bye.